Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program KAID, Kajian Al-Quran Intensif dan Terpadu, sebagai ikhtiar kita agar bisa mengantarkan kita menjadi Ahlul Quran, orang-orang yang punya perhatian dengan Al-Quran. Yang harapan kita dengannya, Allah angkat martabat kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di sisinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan materi kita tentang meninggikan derajat dengan Al-Quran. Tentang materi meninggikan derajat dengan Al-Quran. Yang berpangkal dari hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah akan mengangkat. Bihazal kitabi. Dengan kitab Al-Quran ini. Aqwama. Ya, beberapa kaum. Wa yada'u bihi. Dan merendahkan dengannya. Akharin. Kaum yang lainnya. Jadi ada orang-orang Allah angkat martabatnya dengan Al-Quran. Siapa itu? Mereka orang-orang yang dalam bahasa singkatnya, mereka itu mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Ini yang sebutkan, Masya Allah, sejak awal Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang bertakwa disebutkan salah satunya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang mereka itu mengimani Al-Qur'an. Ya, yu'minuna bima unzila ilaika. Mengimani Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasa singkat untuk menunjukkan jalan yang dengannya insya Allah akan angkat martabatnya. Lalu dengan izin Allah kita sudah belajar ya secara detail bagaimana caranya itu mempraktekkan iman kepada Al-Quran dalam materi yang berjudul 8M Pilar Kuat Mengimani Al-Quran. Ya. 8M Pilar Kuat Mengimani Al-Quran. Ya. Kita ulangi ya dengan cepat. Yang pertama adalah membenarkan Al-Quran. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Ini didahulukan ya. Mempelajari Al-Quran. Yang ketiga adalah mendengarkan Al-Quran. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Yang kelima adalah sebelumnya mempelajari baru mentadaburi dulu. Pelajari baru mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, mendengarkan Al-Quran dengan tadabur. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tadabur. Yang keenam adalah menghafalkan Al-Quran dengan tadabur. Ini, Bapak Ibu, adalah 6M yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Goalnya adalah baca Quran dengan tadabur maknanya. Mendengarkan Al-Quran dengan tadabur akan maknanya. Menghafal Al-Quran dengan tadabur akan maknanya. Lalu yang ketujuh, efek dari apa yang dia baca dengan tadabur, apa yang dia dengar dengan tadabur, apa yang dia hafal tadabur adalah yang ketujuh.
yaitu mengamalkan Al-Quran. Adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi goalnya bukanlah banyak bacaannya, banyak dengarkan Al-Quran, banyak hafalannya, bagus bacaannya. Bukan Ibu. Ya, bukan itu. Tapi goalnya apa? Bagaimana agar kita bisa mengamalkan apa yang kita baca, yang kita dengarkan, demikian pula apa yang kita hafalkan. Masya Allah. Dan ini sebenarnya yang menjadi inti utama diturunkan Al-Quran tersebut. Agar kita itu bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Berita-beritanya, tatkala kita paham, kita membenarkannya. Membenarkan ya akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob, ya, sebagai satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diminta tanpa syirik kepadanya, satu-satunya yang bergantung kepada semua kita ketika punya hajat, ketika punya masalah. Sekalian. Demikian pula mengimani akan adanya hari kiamat, ya. Kemudian juga melaksanakan perintah-perintah yang datang darinya. Demikian pula meninggalkan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Masya Allah, ini hal sangat penting ini, mengamalkan Al-Quran. Dan ini nggak terwujud ya. Kalau kita ngaji kita nggak ngerti. Kalau kita baca kita nggak paham. Kalau kita dengar kita nggak ngerti. Jadi memang harus kita ngerti ya. Harus kita ngerti apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Dan ya, kalau kita ngerti Bu, maka kemudian kita mengamalkannya. Inilah Masya Allah yang akan membuat hidup kita hidup yang penuh dengan kebaikan. Ya. Hidup yang penuh dengan keberuntungan. Makanya sekalian, coba kita perhatikan ya, bagaimana Allah menyebutkan tentang insan, tentang manusia. Ada yang beruntung dan ada yang sengsara. Kan cuma dua itu Bu. Ada manusia yang beruntung di dunia, ada manusia yang celaka di dunia. Nantinya pun begitu di akhirat. Ada yang beruntung di dunia, di akhirat, dan ada yang celaka di akhirat. Allah menyebutkan ibu sekalian, ya, tentang manusia itu di dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Wal Asri. Coba kita buka. Ya. Coba kita buka surat Al-Asr ini. Kita perhatikan apa yang Allah katakan tentang manusia di dalam surat Al-Asr ini. Juz 30 ya. Ya. Coba dibaca Ibu Idri. Wal Asr. Suaranya Bu. Ya, Pak Ustadz saya. Ya, silakan Ibu Idri. Dibaca Ibu. Ya, ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bisa dibaca Bu maknanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya. Masya Allah Bu. Allah memulai dengan bersumpah dengan waktu yang sangat luar biasa. Kata Allah, wal asr, demi masa. Masa, setiap detik, setiap menit, setiap hari yang kita lewati pun, itu bisa berharga bagi kita. Berharga bagi
setiap kita sebagai manusia. Dan itulah waktu-waktu yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang terbaik di sisi Allah, ataukah sebaliknya pribadi yang paling hina di sisinya. Antarkan kita diangkat martabatnya oleh Allah atau dijatuhkan martabat kita oleh Allah. Semua itu ya sangat tergantung dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Na'udzubillah min dzalik. Innal insana, sesungguhnya semua insan ya, manusia itu Bu, lafi. La itu kan sungguh, benar-benar lafi, benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Jadi Bu, asalnya orang itu dikasih waktu, tapi dia berada dalam kerugian. Dalam aktivitasnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Illa, kecuali. Namun tidak bagi orang-orang yang mengisi waktunya dengan 4 perkara. Mengisi waktunya dengan 4 perkara. Mengisi waktunya Bu, mengisi al-asr itu dengan apa? Dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan tindakan yang baik. Semuanya baik. Nah, Allah perinci Bu dengan 4 hal. Kata Allah adalah illallazina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Masya Allah. Beriman. Ya. Beriman Bu sekalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, semuanya ada iman itu. Ya. Membenarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ini dia Bu. Ya. Yaitu wa amilu, dan mereka itu beramal. Mereka itu mengamalkan as-solihat, kan? Solehah, solehat. Solehat, perkara-perkara yang soleh, yang baik. Masya Allah. Bapak Ibu, yang mana itu yang baik? Itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Mereka baca, mereka faham. Mereka dengarkan, mereka ngerti. Mereka hafalkan, mereka ngerti. Ya, ngerti. Ada berita-beritanya, ada perintahnya, ada larangan sekalian. Lalu kemudian sekalian, mereka imani semua dari Allah itu. Tidak ada yang sia-sia, ya. Nggak ada yang percuma. Walaupun satu kata nggak ada yang sia-sia, Bu. Semuanya Masya Allah. Mengandung hudan lil muttaqin. Hidayah buat antarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diimani. Kemudian wa amilu, mereka itu mengamalkan as-solihat, semua perkara yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini Bu, Masya Allah. Poin yang ketujuh, yang disebutkan sebagai salah satu bahagian daripada aktivitas yang seharusnya dikerjakan agar bisa mengantarkan orang tidak berada dalam khusrin, kerugian. Kerugian. Masya Allah. Coba Ibu sekalian. Setiap kali kita baca Quran, kita mendengarkannya, coba kita pikirkan, kita bayangkan, sejauh mana kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Jangan biarkan apa yang kita baca lewat begitu saja. Jangan biarkan apa yang kita dengarkan lewat begitu saja. Ya, apatah lagi kalau sholat berjamaah di masjid, Masya Allah berjamaah. Apatah lagi kalau kita mendengarkan suara dari imam dengan suara yang keras di sholat subuh, di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat tarawih. Masya Allah. Sekalian. Itu ada petunjuk-petunjuknya. Di situ ada kebaikan-kebaikannya. Yang diharapkan kalau kita paham, kemudian kita bisa amilus solehat. Kita bisa mengamalkan semua itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, nah, ini perkara yang kedua. Yang kedua, dari 4 perkara yang disebutkan pada ayat ini. Makanya sekalian, Bapak Ibu sekalian, beruntunglah ya orang-orang yang terus berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang bisa ngerti ketika baca Quran, bisa ngerti ketika mendengarkan Al-Quran. Dan ini
mendorong dia serius belajar. Sampai dia bisa memastikan semua yang dia baca dia paham, semua yang dia dengar dia ngerti. Kalau sampai sekarang ada yang dia baca dan ngerti sekalian, maka kuatkan dirinya, terus belajar. Belajar. Kenapa harus ngerti? Dia harus ngerti. Karena ini adalah bukan kalam biasa, bukan kalam manusia biasa. Ini kalam dari Allah, kalamullah. Kalamullah. Ya. Siapa itu Allah sekalian? Yang lisan kita ribuan kali mengucapkan namanya, sifatnya. Ribuan kali telinga kita mendengarkan namanya, sifatnya. Allah yang Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pemberi Rahmat. Yang tidak ada satu pun detik yang dilewati kecuali limpahan rahmatnya tak pernah berhenti kepada kita. Masya Allah. Bapak Ibu, inilah Al-Quran. Adalah kalamullah. Perkataan Allah. Ya. Semua adalah hudan adalah hidayah. Maka jangan biarkan sekalian apa yang kita baca lewat tanpa kita paham akan makna-maknanya. Jangan biarkan apa yang kita dengarkan itu kita lewat tanpa kita paham akan makna-maknanya. Kalau ada yang kita baca kita nggak ngerti, ada yang kita dan kita nggak paham, apatah lagi ada yang kita sudah hafal kita nggak ngerti. Harus kuatkan diri kita ibu sekalian ya untuk bisa memahami apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan tersebut. Masya Allah. Karena goalnya adalah kita bisa mengamalkan hidayah-hidayah pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang Allah muliakan, ya, agar Amin. hidup kita tidak berada di dalam khusrin kerugian. Dan sebaliknya, hidup kita ini berada di dalam falah keberuntungan. Ya, itu kan? Itu lawannya khusrin. Betul. Ulaika humul khosirun. Mereka itu sungguh orang-orang yang merugi. Lawannya, Yang merugi. ulaika humul muflih. Ika humul Orang-orang yang muflihun. beruntung. Ya. Makanya sekalian, kita perhatikan. Langsung Allah menyebutkan di awal Al-Baqarah itu. Setelah menyebutkan Al-Quran. Kitab yang hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Menyebutkan 6 perkara. 6 perkara yang diamalkan. Dan menyebutkan di ujungnya ayat yang kelima. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Masya Allah, Bu. Hal muflihun, orang yang beruntung. Beruntung di mana? Ya, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kalau beruntung, ibu sekalian, namanya falah. Lawannya itu husrin. Husrin. Bukan orang-orang yang merugi. Bapak Ibu sekalian kan? Dari mana awalnya itu? Awalnya dari perhatian kita untuk sampai titik, ya sampai titik punya kemampuan baca Quran ngerti, faham Al-Quran faham. Dan sekali lagi Bu, ini mendorong kita nggak pernah berhenti untuk belajar, belajar, belajar. Masya Allah. Ada waktu-waktu yang telah kita khususkan untuk belajar paham Al-Quran. Allah izinkan kita milih metode sekejap paham Al-Quran untuk kita pakai belajar. Ya, Masya Allah. Bahkan Allah mudahkan kita, ya, kembali kita belajar dalam program kait ini. Program kajian Al-Quran pada sesi tadaburnya. Apa tujuan sekalian? Buat mendorong kita bagaimana caranya ini kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Bisa mengamalkan apa yang kita baca. Bapak Ibu muliakan, inilah sebenarnya ciri Abdullah, hamba-hamba Allah yang hebat. Ibu Jasna, Ibu Amna, ya, ya kita ngaku kan kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Tapi ya dua itu, hamba Allah yang hebat ataukah hamba hamba Allah yang payah. Ya, hamba Allah yang berkualitas atau hamba Allah yang rendah kualitasnya. Kan tergantung. Tetapi Allah itu memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang berkualitas. Ya.
Bahkan Allah menyuruh nabinya untuk mengabarkan kepada hamba-hamba yang berkualitas kabar gembira akan surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka Ibu surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar tentang orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Adalah orang-orang yang merupakan hamba Allah yang terbaik. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-17. Ayat 17 dan ayat 18 ya. Ya, ayat 17 dan ayat 18. Coba dibaca Ibu kita ayatnya, Bu. 17 dan 18. Ustaz, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Masya Allah ya. Coba Ibu ya kita perhatikan ini artinya nih maknanya. Ayo Ibu dibacakan maknanya Ibu kita. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya, dan mereka kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Ya kan? Dan fabashir ibad. Dan sampaikanlah kabar gembira ibad. Ya, itu jamai abdun. Abdun satu hamba. Ibad itu hamba-hamba. Kata Allah, wahai Nabi, fabashir, fabashir, maka sampaikanlah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada ibad, hamba-hambaku. Wah, tapi nggak semua hamba, ya. Hamba spesial, hamba spesial, hamba yang punya kelebihan. Waktu mereka diizinkan oleh Allah berada di atas muka bumi ini, diberikan waktu-waktunya, ya, sedetik demi sedetik, semenit demi semenit. Tapi masya Allah Ibu, mereka mengisi waktunya hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka mengisinya Ibu? Ayat berikutnya. Ayo Ibu. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mereka mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Itu dia Bu. Kata Allah Bu, siapa siapa itu hamba Allah? Alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan qaul, perkataan. Siapa Bu? Perkataan Allah, Al-Quran. Perkataan Rasulullah di hadisnya. Selalu mendengarkan Ibu. Ya, selalu mendengarkan. Tapi tidak cukup mendengarkan. Selanjutnya fayattabi'una ahsana. Lalu mereka mengikuti ya yang baik dari Al-Quran, dari hadis yang mereka dengarkan tersebut. Masya Allah. Bakal lebih ahsana, yang terbaik. Karena semuanya baik dari Al-Quran.
Iya. Allah bilang ahsana, yang terbaik. Kenapa? Semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Masya Allah. Semua kaul perkataan Allah itu adalah hal yang terbaik. Semua kaul dari kaul perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Bu perhatikan, siapa yang mendapat kabar gembira? Ini bu cirinya. Alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan. Ya, perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Nah, lalu berikutnya. Fayattabi'una. Lalu mereka mengikuti ahsana. Ya, yang terbaik dari perkataan tersebut. Dan semuanya terbaik. Perkataan Allah, perkataan Rasul. Nah ini Bu. Ya, berita kepada kita. Bagaimana luar biasa orang-orang yang mereka itu mengamalkan Al-Quran. Tidak stop sampai membacanya. Tidak stop sampai mendengarkannya. Tidak stop sampai menghafalkannya. Tidak. Tapi fayat tabi'una lanjut dengan mengikutinya. Dengan mengamalkan apa yang ada padanya. Ayat berikutnya kata Allah. Ulaika allazina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayahnya kepada mereka. Masya Allah. Jadi, siapa orang-orang Ibu yang Allah kasih hidayah? Orang-orang yang bisa mendengarkan Al-Quran, lanjut dengan mengamalkan Al-Quran tersebut. Dengan mengikuti Al-Quran tersebut. Masya Allah. Ini Bu, ya. Mereka itu orang-orang yang Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan kalau Allah sudah berikan hidayah, maka tidak ada lagi yang bisa menyesatkan mereka. Ya. Lalu kata Allah, wa ulaika hum, dan mereka itu sungguh ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Iya, karena yang namanya orang itu berakal sehat Ibu sekalian, ya, ketika mendengarkan, ketika membaca, memahami kemudian lalu mengikuti apa yang dia pahami oleh otaknya tersebut, oleh akalnya tersebut. Apa gunanya punya akal, punya otak yang dikatakan sehat, tetapi ketika mau memahami apa yang dibaca atau apa yang dengarkan, kemudian nggak mau untuk mengikutinya. Tapi pujian bagi orang-orang yang ul albab, yang sudah punya akal yang sehat, kemudian dipakai untuk yastami'una al-qawla, mendengarkan Al-Quran, lalu fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang terbaik dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah. Ini perkara ya yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Makanya sekalian, satu hal yang sebenarnya terus kita hadirkan dalam diri kita adalah bagaimana kita itu mempraktekkan setiap yang kita baca, setiap yang kita dengarkan, ya, dari Al-Quran. Demikian pula dari sunnah kita Muhammad SAW. Contoh yang paling mudah ya, ketika orang itu bisa baca awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu maknanya kita ngerti, Bu. Tapi kira-kira bagaimana ya? Ya, bagaimana caranya ini Pak Fauzin? Kita mempraktikkan ayat ini. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bentuk pengamalan akan ayat ini? Kira-kira bagaimana Pak Fauzin? Ibu Nasrah. Ayo, suaranya Pak Fauzin. Untuk bisa mengamalkan Al-Quran tentunya kita harus mempelajari dulu, kemudian mentadaburinya, kemudian baru
bisa melaksanakannya. Iya, betul Pak. Al-Quran adalah hidayah padanya. Tapi hidayah ini nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak belajar maknanya. Berarti apa actionnya? Harus belajar. Ya, harus belajar. Pertanyaannya, bagaimana belajarnya? Bagaimana belajarnya? Oh, cari guru. Oh, cari program. Gabung kelas yang buat kita bisa paham Al-Quran. Sehingga pada akhirnya ya kita bisa mendapatkan hudan tersebut. Nah, itu butuh butuh prakteknya. Ya, butuh prakteknya. Pertama berawal dari apa? Keyakinan. Keyakinan apa dalam hati kita? Saya yakin ini Al-Quran adalah benar dari Tuhanku. Saya yakin dia bukan kita biasa. Kita luar biasa. Kitab yang mengandung hidayah buat antarkan kita menjadi orang bertakwa. Itu tataran apa, Bu? Tataran pikiran, tataran hati. Actionnya apa? Banyak-banyak belajar. Belajar. Di antaranya, belajar untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran. Karena dengan belajarnya kemudian, kita akan bisa mendapatkan hudan tersebut. Kalau dapat kemudian, mengamalkannya. Gitu. Ayat yang ketiga, ciri orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang goib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Masya Allah. Kira-kira bagaimana praktekan ini? Bagaimana mempraktekan beriman kepada yang goib? Bagaimana mempraktekan mendirikan sholat? Bagaimana mempraktekan berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita? Coba. Kira-kira ibu kita, misalnya kalau ditanya, bacaan ibu, bagaimana mempraktekan ibu? Mendirikan sholat. Pertama, kita nggak mungkin bisa mendirikan sholat kalau kita nggak ngerti maksudnya apa itu mendirikan sholat. Ya, ingat ibu kita pernah belajar itu tentang pengertian mendirikan sholat. Ada yang masih ingat? Ya, yang pernah belajar sekejap kita pernah jelaskan itu Bu, pengertian mendirikan sholat. Ada yang masih ingat? Allah nggak bilang melaksanakan sholat, kan? Tapi Allah bilang apa? Yukimuna, mendirikan sholat. Ada yang ingat gitu? Kamu sholat nggak? Sudah Ustaz, sudah sholat. Sudah sholat. Itu sholatnya, sholat yang dikerjakan atau sholat yang didirikan? Kan pertanyaan itu. Jangan sampai sholat kita ini sholat yang baru dikerjakan tapi belum didirikan. Padahal siapa yang beruntung itu? Mereka yang mendirikan sholat. Bukan Mendirikan sekedar sholat. mengerjakan sholat. Ayo, ada yang masih ingat Ibu Edri? Siapkan diri dari sebelum sholat, Ustadz. Misalnya wudhunya, tempat, dan ya Ustadz, wudhunya disempurnakan, mempersiapkan di tempat yang bersih dan lingkungannya yang tidak ada gangguan lah, misalnya di tempat yang kecil saja, tapi sehingga kita bisa fokus Oke, dan itu ya. lalu memahami apa yang dibaca. Oke, Masya Allah, betul ya. Nah, kita pernah belajar itu mendirikan sholat meliputi dua hal, dua bagian itu. Masih ingat Ibu? Apa? Pertama, mendirikan sholat yang zohir. Yang kedua, mendirikan sholat yang batin. Apa itu yang zohir? Tadi itu yang disebutkan oleh Ibu Edri. Memperhatikan kebersihan pakaian, kesucian tempat, menutup aurat,
berwudu, menghadap kiblat, sholatnya seperti Nabi, bagaimana angkat tangannya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, ya. Tapi itu Ibu baru yang pertama. Apa tuh? Baru mendirikan sholat yang zahiri saja. Tapi ada yang kedua, yaitu mendirikan sholat yang batin. Apa itu? Tadi itu, ya. Bisa mentadaburi, bisa menghadirkan hati ketika sholat. Jadi hatinya itu hadir. Lalu bisa mentadaburi setiap ucapan yang dia katakan, demikian pula setiap perbuatan yang dia lakukan. Masya Allah. Iya. Kira-kira, ya. Kira-kira kita sudah sampai begitu nggak Bu sekalian? Sholat itu Bu, hati kita hadir itu. Hadir. Ya. Kalau sekarang orang orang sholat hatinya hadir. Apa? Hadir bisnisnya, hadir pekerjaannya, hadir ininya, hadir barang yang hilang. Misalnya, tapi apa? Hadir. Hadir bahwa dia sedang bertemu dengan Allah SWT. Khusyuk. Apalagi Bu, ini yang utama. Bisa mentadaburi setiap ucapan yang dia katakan dalam sholat. Apakah itu baca Al-Qur'annya, ataukah juga zikir-zikirnya. Masya Allah. Bahkan sampai tataran, apa Bu? Bisa mentadaburi setiap gerakan sholatnya itu. Bayangkan sekalian. Ya, ya. Masuk sholat dengan masalah. Betul nggak Pak Wazin? Oh iya, ada orang masuk sholat masalahnya Pak, utangnya belum selesai. Masalah keluarganya belum selesai. Tapi apa? Tiba waktu zuhur. Masalah kantornya belum selesai itu. Ya, tiba waktu zuhur, tiba waktu asar, harus sholat. Tapi sekalian, tapi ketika dia sholat, dia harus mengucapkan setiap bacaan dalam sholat tersebut. Dia harus menggerakkan setiap gerakan dalam sholat tersebut. Maka yang terbaik, mereka yang bisa menghadirkan hatinya dalam setiap ucapan dan setiap perbuatannya. Masya Allah. Bayangkan sekalian, dari perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa ini Bu? Ada orang yang masuk sholat, masalah yang besar yang dianggap. Diingatkan, masalahmu itu kamu bilang besar ya, tapi ingat Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Allah Maha Besar. Ya, tentu ya, yang lebih besar mampu mengalahkan yang besar. Ya, masalah kita ini azim, berat, ya. Tapi Allah itu akbar, lebih besar lagi, mampu mengatasi masalah kita yang besar. Ada orang Ibu yang masuk dan punya masalah sakit yang berat. Sakitnya berat bisa lihat. Aduh, berat sekali sakitku ini. Tapi masuk sholat lalu mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Buat apa? Buat ingatkan kita bahwasanya apapun masalah kita itu kecil. Kecil. Kalau dibandingkan dengan Allah, Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Berarti Allah mampu untuk bisa mengatasi semua masalah-masalah kita. Ini saja sudah ingatkan kita. Buat apa? Buat ayo minta kepada yang maha besar. Minta kepada yang maha kuat. Ya. Makanya Allah sebutkan misalnya kenapa disuruh sholat kalau punya masalah. Karena faktor ini. Wasta'inu bis-sabri was-salam. Dan minta pertolonganlah kepada Allah pada urusan kalian, pada masalah kalian, bisobri wasola, dengan 2 S, dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya. Ayo, kalau punya masalah, ayo pergi sholat. Ya, sampai sabar menerimanya. Bu, bayangkan Bu sholat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun, dan sungguh itu memang itu berat. Tapi illa alal khosyin, tidak bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk. Ini Bu, tadabur ini. Tadabur sholatnya. Cirinya apa Bu? Alladzina yazunnuna
Orang-orang yang ketika mereka itu sholat, mereka tuh yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka sedang bertemu dengan Rob mereka. bertemu dengan Allah. Rob mereka, Bu. Rob pencipta mereka, pemilik mereka, pengatur semua urusan mereka. Jadi kalau ketemu dengan Allah, Bu, jangan sia-siakan perjumpaan dengannya. Jangan sia-siakan perjumpaan dengannya. Minta kepadanya. Apa yang kita mau minta? Minta kepadanya. Agar Allah memberikan, mengangkat masalah-masalah kita. Agar Allah memenuhi harapan-harapan kita. Masya Allah. Ibu sekalian. Inilah bagian daripada wa yuqimuna shalah. Mendirikan sholat. Mentadaburi apa yang kita baca, apa kita dengarkan. Apatah lagi kalau sudah mulai masuk pada Al-Fatihah, Ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah yang punya nama, yang punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan pengzolim, bukan penindas. Ketika ada orang yang sakit, yang sholat dengan sakitnya, sholat dengan masalahnya, sadar bahwa itu masalah semua dari Allah. Allah yang takdirkan dia hadir dalam hidup kita. Tapi Allah yang takdirkan dia hadir. Allah yang Ar-Rahman. Allah yang Ar-Rahim. Bukan Allah yang zolim. Jadi sekalian bayangkan. Kalau ada orang sholat, Bu, ya mau mengeluh. Ya, mau mengeluh. Malu mengeluh kepada Allah. Apatah ketika ingat ya. Begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Berpuluh-puluh tahun misalnya kenikmatan sehat Allah berikan. Tapi sekarang usia 70 tahun mulai sakit-sakitan. Sakit badannya, ada yang kena stroke, sakit lidahnya, susah sakit apa? Badannya, ya, susah bicaranya dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah, tapi menyadari bahwasanya begitu besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya, Masya Allah. Sekalian. Makanya misalnya ini kita perlu terus latihan, ya. Terus latihan. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Al-Quran tersebut. Dan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Dan ini tadi, kalau kita mau tadabur Al-Quran, ya, yang kita baca sholat kita mau paham akan bacaan sholat sekalian, kita perlu belajar. Belajar sampai kita ngerti bacaan Al-Quran, bacaan sholat kita. Sampai kita ngerti bacaan Al-Quran yang kita dengarkan dalam sholat kita. Terus belajar. Terus belajar, belajar dan belajar. Masya Allah. Sekalian, nanti akan klop itu, Bu. Klop kondisi yang kita hadapi dengan bacaan-bacaan dalam sholat-sholat kita tersebut. Masya Allah. Yang intinya adalah meyakinkan diri kita. Terus meminta kepada Allah. Kalau kita punya harapan-harapan yang kita bawa masuk dalam sholat kita. Terus meminta kepada Allah. Kalau kita masuk sholat dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuasa. Allah itu mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Allah itu mampu untuk mengangkat semua masalah-masalah kita. Masya Allah. Ini bisa lihat. Ini namanya mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Dan benar-benar, Bu, ya, orang akan begitu menikmati sholatnya itu. Gak usah buru-buru, tenang. Nikmati. Makanya itu muadzinnya Nabi Bilal, ya. Waktu dia itu mau iqamat, Ibu, ya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya Bilal, wahai Bilal muadzinku, aqimis sholata. Ayo, iqamatlah untuk sholat. Aqimis sholata, iqamatlah untuk sholat. Kenapa? Arihna biha. Berikanlah ketenangan kepada kami dengan sholat ini. Maksudnya, Bilal, segera engkau iqamat, terus nanti saya jadi imam, saya pimpin sholat. Buat apa? Buat arihna biha. Itu arihna kata rehat, istirahat. Berikanlah rehat, berikanlah ketenangan kepada kami dengan sholat ini. Luar biasa. Sehingga akibatnya bisa menikmati, ya. Menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah ini ya yang sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu waktu rehat kita ya. Ada rehat tidur enggak? Ya tidak ada, itu rehat itu. Tapi itu bukan rehat yang sebenarnya. Itu rehat yang biasa-biasa saja. Tetapi rehat yang sebenarnya ada ketika orang sholat ya, sholat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rehat yang sebenarnya. Kapan lagi sekalian? Di waktu malam hari bangun. Jam jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, ya. 1 jam, setengah jam sebelum subuh. Bangkit. Buat apa? Buat rehat bersama-sama dengan Allah. Apalagi kalau orang punya impian-impian besar. Ya. Impian besar. Bagaimana agar masalah-masalahnya itu diangkat oleh Allah? Bagaimana agar impiannya bisa diwujudkan? Kan begitu yang dialami oleh Nabi. Ketika Nabi disuruh oleh Allah untuk berdakwah di kota Mekah. Itu kan muncul masalah. Orang-orang yang menghinanya, memakinya. Dulunya bilang, weh Muhammad itu Masya Allah, orangnya amin, terpercaya, orangnya soleh. Tiba-tiba sesudah ngajar Al-Quran langsung ganti panggilan. Sekarang dia orangnya sudah majnun, sudah gila. Subhanallah. Mereka bilang begitu sekalian. Kemana-mana dibilang orang gila. Ya, yang dia bilang itu adalah asatirul awwalin. Cerita-cerita dongeng orang-orang awal, orang terdahulu saja. Kenapa Bapak Ibu mereka bilang begitu? Tujuannya agar Nabi stop dari berdakwah. Padahal dakwah ini yang suruh siapa? Yang suruh Allah. Harus dikerjakan itu. Tapi ketika beliau berdakwah, ngajarin tauhid, beritahu nggak boleh itu syirik, ngajak ibadah hanya kepada Allah. Bagus banget tuh, Masya Allah. Bagus banget. Tapi ternyata responnya sangat negatif, Ibu. Bapak, mereka bilang Majnun gila kamu. Ya, tapi ya akhirnya Allah suruh nabinya untuk menambah lagi ibadahnya, ya, ibadah di waktu malam hari. Turunlah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya, yang lagi tidur. Qumil laila illa qalila, bangkitlah engkau di waktu malam hari, salat malam. Nanti Ibu, di antara alasannya kenapa salat malam, kata Allah, innalaka fin nahari sabahan tawila. Innalaka, sesungguhnya engkau memiliki fin nahari di waktu siang sabahan tawila, urusan yang panjang. Ya. Banyak urusan itu di waktu siang hari. Urusan apa? Urusan dakwah. Masya Allah. Urusan dakwah, Bu. Ya. Panjang. Lalu kata Allah, wadhkurisma rabbika. Maka sebutkanlah nama Tuhanmu. Wadhkurisma rabbika. Sebutkanlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Dan fokuslah engkau beribadah kepada Allah di waktu malam hari. Bentuknya apa, Bu? Sholat malam. Buat apa? Buat besok pagi, ya, pergi lagi berdakwah. Ya, ya. Dimaki lagi, gila kamu. Dihina lagi. Tapi lanjut dakwahnya terus. Akhirnya Bu, ada yang menerima 1 orang, ada yang menerima 2 orang, yang maki 10 orang, yang menerima 1 orang. Tapi jalan terus. Jalan terus. Kenapa? Karena belum minta kekuatan kepada Allah di waktu malam hari. Nah, akibatnya sekalian, apa terjadi? 13 tahun di kota Mekah disuruh hijrah ke kota Madinah. Terus ada perkembangan dakwanya. Dan pada tahun 8 Hijriah, Masya Allah, kembali ke kota Mekah menaklukkannya tanpa perang. Akhirnya Allah mewujudkan doanya. Doanya untuk teguhnya agama Allah di atas muka bumi ini. Ini semuanya misalnya ada bentuk-bentuk praktek-praktek dari apa yang dibaca, demikian pula apa yang didengarkan. Karena itulah misalnya muliakan, ya, ini adalah kesempatan kita, ya, sama-sama kita belajar di program program pelatihan sekejap, belajar tadabbur Al-Quran. Di program kait ini kita belajar. Ya, buat apa? Bukan belajar sekedar untuk ilmu, Ibu Nasra, Pak Adib, ya, Ibu Umuhani. Bukan.
Tapi kita belajar bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang kita praktikkan ini, bisa lihat. Sampai benar-benar waktu-waktu kita itu benar-benar luar biasa manfaatnya. Ya. Semoga kita berharap kalau Allah panggil kita, ya, dan bertanya tentang waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita bisa memberikan jawaban yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang buat Allah itu ridho kepada kita. Pada Amin. akhirnya dengannya kalau Allah ridho, kemudian Allah mengizinkan kita untuk dimasukkan ke dalam Syar- surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin. Itu bisa harapan kita, ya. Ini ikhtiar kita, ya. Ikhtiar kita buat buat program sekejap, buat program kait, buat program yang lain, buat kita latihan, saling mengingatkan dan latihan Ibu bagaimana mempraktikkan ini. Ya kan di grup-grup ya, ada program-program Pak, ayo ada kelas baru sekejap yang mau dibuka, silakan bisa manfaatkan flyernya buat apa? Buat sebarkan sama sama mereka yang mau ikut, sebarkan saja. Bayangkan kalau ada orang ada kita Allah mudahkan dengan kata nanti kita untuk men-share info-info di grup-grup, ya. Ajakan orang belajar sekejap, belajar tahsin, belajar A, belajar B. Lalu kemudian, Masya Allah, ada orang Allah berikan hidayah kepada mereka. Lalu mereka mau belajar, lalu mereka mau berubah, lalu mereka menjadi seorang semakin baik. Kenapa? Karena kita tergerakkan ya untuk mau berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Karena kita mau mempraktikkan ya apa yang Allah ajarkan kepada kita dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian ini sekali lagi ikhtiar kita. Jadi ya saya akan manfaatkan sekalian kesempatan ini, sempat ada flyer-flyer, ada info-info, ayo disebarkan. Ya, saya akan diajak yang mau belajar sekejap, yang mau ikut kajian kait terbuka bebas. Kita berharap semakin banyak orang-orang yang soleh yang mengisi bumi ini dan kemudian memakmurkannya dengan kebaikan. Dan terakhir, Allah izin kita untuk bisa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu Amin. taala alam. Semoga pekan depan Ibu kita akan teruskan lagi ya bagian terakhir. Jadi yang ke-8 insya Allah Pak Edi. Sudah 7 kita sampaikan ini. Ya, semoga bisa dipraktekkan. Dan insya Allah pekan depan kita akan tutup ya dengan M yang ke-8 insya Allah Ta'ala. Semoga bisa sempurna ilmunya dan semoga Allah mudah kita bisa mengamalkan perkara-perkara ini insya Allah Ta'ala. Wallahu Amin. alam. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil. Amin. Ya, mungkin ada Makasih, Ustaz. faedah-faedah atau ada Banyak sekali manfaatnya. Ustaz. Ibu Umuhani ada yang mau sampaikan Ibu? Terima kasih Ustaz, sangat bagus sekali ini untuk apa ya kita untuk eh, mengajari diri kita apakah kita sudah menjalankan atau belum. Ini sangat memberikan apa ya motivasi begitu Ustaz dengan ini kesadaran banyak sekali hal yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan, harus kita apa ya pelajari lagi. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Ibu, syukron Ibu Muhani. Ada lagi yang mau sampaikan Pak Adib? Silakan Pak Adib. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Apa yang telah disampaikan Ustadz tadi intinya bahwa kita di dalam hidup di dunia hanya sebentar ini harus menjadi orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan tidak sebaliknya kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya. Maka kita sebagai orang iman, orang Islam harus senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis Rasul, sampai faham dengan mentadaburinya. Sehingga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita tadaburi, kita fahami tersebut. Gitu. Karena apa? Karena Al-Quran, Al-Hadis itu adalah petunjuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk orang-orang yang beriman. Gitu. Dan merupakan Quran merupakan hidayah bagi orang-orang iman. Gitu.
Sehingga hidup kita, kalau kita bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkannya, bisa mendakwakannya, tentunya kita sudah menjadi orang-orang yang hebat, orang yang berkualitas. Ya. Tentunya sehingga di dalam kehidupan kita dari sampai akhirat, sampai meninggal nanti, hidup kita dituntun oleh Al-Quran, oleh petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Ya. Sholat kita bisa menegakkan sholat, puasa kita bisa menegakkan puasa, seluruh ibadah, seluruh kehidupan kita bisa kita tegakkan dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Itu yang mesti menjadi cita-cita kita bersama. Sehingga Iya. kita menjadi orang muflihun, ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa kita ambil apa yang telah Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan semuanya. Amin. Betul Pak Adib ya. Masih Masya Allah Bu, masih begitu besar ruang-ruang ya agar kita bisa mempraktekkan ini Al-Quran. Banyak sekali ruang-ruangnya. Ya. Contoh Bu, saya pribadi sekarang Bu, banyak sekali saya pikirkan Ibu sekalian. Lihat masjid tempat saya tinggal, jamaahnya ada, tapi ya terasa belum ramai. Ya. Terasa ya masih lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan mereka yang masuk ke masjid. Satu. Apalagi ya mereka-mereka yang ngaji tapi nggak ngerti dengan apa yang mereka baca. Mereka yang baca Quran tapi belum bagus tahsinya. Apa yang kita kerjakan ini agar bisa batu jam masjid, agar bisa mau belajar di masjid. Ya, golnya Bu, gol Pak Edi, setiap hari ya ada kelompok-kelompok orang belajar Al-Quran di masjid. Ya, setiap kali masuk masjid itu Bu, pada maghrib ada mereka yang belajar, pada isya ada mereka yang belajar, ada yang belajar baca Quran, ada yang belajar tahsin, ada yang belajar paham. Ya, itu belum terwujud. Tapi ini harapan kita berpikir bagaimana caranya agar masjid ramai ini. Ya, memakmurkan rumah Allah dengan ibadah kepada Allah. Ya, siapa yang mau bekerja? Kita berharap kita menjadi marbotnya Allah. Kita menjadi tukangnya Allah yang mau menggerakkan orang-orang meramaikan masjid Allah. Ya, itu di antara pikiran-pikiran. Ya, pikirannya akan berpindah kepada tindakan-tindakan yang sampai ya Bu terwujud. Masjid ramai dipakai orang belajar. Akhirnya masjid ramai dipakai orang-orang ibadah mengajinya bagus, membaca Al-Quran mereka ngerti dan seterusnya. Berarti Bu masih ada ruang-ruang ya untuk kita bekerja. Sekarang Bu masih banyak orang-orang yang ngajinya belum bagus, yang belum bisa paham Al-Quran. Berarti masih kesempatan kita untuk bisa berdakwah, mengajak ya, menjadi wasilah semakin banyak orang bisa belajar agar mereka bisa paham Al-Quran. Berapa orang yang mau kita bantu? 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang, sangat besar sekalian. Ya, ini kalau kita paham sekali, Bapak Ibu sekalian, membuat kita ini kadang-kadang ini ya akan sedikit waktu kita untuk istirahat, untuk tidur. Kenapa? Karena berpikir, karena berusaha agar ini kebaikan bisa sampai kepada semakin banyak orang. Nah, itu bahagia ya, dapat ikhtiar kita mempraktikkan Al-Quran insya Allah Ta'ala. Semoga ya apa yang kita dapatkan pada malam ini sekalian bisa kita eh, bayangkan ya, kita bisa menginspirasi bagaimana mempraktikkan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini untuk hidup kita insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Afan Ustadz, Ya Pak Edi. yang minggu kemarin kan ada rencana Ya ada meroja hafalan ya, hafalan Iya, Quran. ke minggu kemarin Ustadz, ya ada rencana gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Insya Allah kita akan adakan Pak, kita akan adakan. Cuma memang kita bersampaikan sama Ustadz Ato, kita buat 3 sesi ya. Pertama sesi tahsin, yang kedua bagi mereka yang sudah mulai untuk menyatukan hafalannya, ya hafalannya dari Al-Fatihah, dari Trikul, ya dan hafalannya, insya Allah bisa, ya bisa. Iya Ustadz. Semoga pekan depan Karena bisa kita mulai. lebih menarik itu Ustadz.
Ya, Jadi selipin itu Ustaz. karena ya bisa jadi orang sudah hafal Al-Fatihah, tapi ketika disetorkan, oh ternyata ada yang masih perlu diperbaiki. Bagaimana mengucapkan bacaan-bacaannya, Iya mengucapkan Ustaz. kata-katanya, ya kan? Nah, itu semoga bisa kita kembangkan. Jadi insya Allah pekan depan Bu sudah bisa mulai ya. Cuma itu tentu karena waktu kita sangat terbatas, nah mungkin Iya kita Ustaz. atur mungkin berapa orang yang tampil, yang belum sempat nanti bisa pekan depan, insya Allah Ta'ala. Ya, Terima oke. kasih Ustaz. Kita mulai dari Al-Fatihah nanti, ya. Iya Ustaz. Cukup ya Ibu Nasra, ya Ibu Amna dan semuanya, Ibu Maya. Ya semoga Allah selalu jaga Terima kasih semuanya Ustaz. Ya, kebaikan, insya Allah ya Ta'ala. Ustaz. Oke, Wow. kita akhiri Bu ya. Terima kasih Ibu, Ustaz. doa kafaratul Ustaz. majelis. Makasih Ustaz. Subhanakallahumma wa Bihamdik, bihamdik. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Amin. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi